Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Oke, keterangannya? Sakit ya. Mulai hari ini apa mulai hari kemarin? Kalau isi Ratnanya sekarang, Sintanya mulai kemarin ya. Oke. Jadi mapel hari ini ya, MP, coding dan kecerdasan artificial di sini ya. Sudah pernah tahu kata-kata ini? Belum? Belum. Kalau yang dibayangkan apa? AI. Terus? Elektronik. Terus? Internet. Komputer. Jaringan. Jaringan apa ini? Jaringan internet. Balik mana? Ngitung. Aplikasi. Apa lagi? Ngomong aja, nggak ada jawaban salah atau benar. Yang penting nggak ngawur. Web browser, Google, ada lagi? Chrome, terus? Apa mana? Dan kawan-kawan ya? Dan kawan-kawan. Jadi jawabannya sampean bener kabeh. Iya, bener semua pelajaran nih. Apa? Jawabannya sampean. Karena di dalam materinya coding dan KA itu semua nanti yang akan kita pelajari. Banyak. Ya. Kira-kira nyambung nggak sama jurusan sampean? Ini jurusan APHP. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nyambungnya di mana? Sebuat pemasaran. Buat promosi. Ada lagi? Digital marketing. Ngedit. Oke. Bayangannya seperti itu ya. Oke. Tapi yang jelas, ilmu ini kan dasarnya memang komputer ya. Pengetahuan tentang ilmu komputer. Tetapi, itu nanti tidak menutup kemungkinan, itu akan juga relate dengan jurusannya sampean. Tadi sudah disampaikan ya, untuk bahan promosi, untuk bahan apalagi tadi, pemasaran dan lain sebagainya ya. Yang jelas, pekerjaannya ini nanti itu adalah mempermudah tugas kita. Nah, oke, ada yang tanyakan dulu coding dan KA? Belum ya? Belum. Next dulu ya. Oke, ini aturannya, aturan mainnya ya. Di pembelajaran KA ya, di pembelajaran KKA, yang pertama dilarang makan dan minum. Oke, tadi kan sudah ada kesempatan ya. Sudah ada kesempatan sampai bel itu tadi sudah ada. Yang berikutnya apa yang maksudnya? Tasnya taruh di luar. Sampun ya? Pinter. Berikutnya tidak boleh lengan tuh ya Bapak. Raup ya. Oke. Terus berikutnya wes. Ya, di situ maksudnya bukan saya nggak boleh atau gimana ya. Pasti ada sesinya nanti. Pasti ada sesi di mana sampean boleh menggunakan handphone. Tapi untuk sementara mohon fokusnya ke materinya dulu. Oke? Sepakat ya? Jelas nggih aturannya? Oke, berikutnya. Latihan fokus. Temukan gambar pisang yang berbeda. Baris keberapa, deret keberapa? Oke, berarti baris ketiga, 1, 2, deret ke? 1, 2, 3, 4, bener ya? Oh iya, fokus ya. Ternyata apa? Tidak ada masalah kesehatan ya. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya ya, latihan fokus lagi.
Temukan hewan yang berbeda. Sebelah mana yang berbeda? Itu kayak moncong. Yang apa? Yang hidungnya besar. Oke, ini hewan apa sih? Panda. Kalau dia yang berbeda ini apa? Bukan. Koyo tuyul. Iya, sakarepmu wis diarani apa ya? Ya ini kan di kartun apa itu? Biasanya di serial TV itu ya. Bernard Bear. Bernard Bear ya. Jadi beruang kutub. Oke, berikutnya yang terakhir latihan fokus ya. Temukan buah yang berbeda. Baris keberapa? 4 dari bawah. 8 deret ya. Oke, baris nomor 4 dari bawah. 1, 2, 3, 4. Kemudian 8 deret ya. Oke, deret ke 8. Oh, pinter-pinter ternyata ya. Nah, itu adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi, oh iya, gampang ya. Oh, tenang aja, habis ini ada yang lebih gampang kok ya. Oke. Oke, sampun ya, fokus ya ternyata ya. Oke. Ini buah apa sih ini? Mangga, oke. Mangga. Oke. Nah, ini materi intinya. Ya, materi intinya adalah judul besarnya adalah berpikir komputasional. Terlihat jelas di belakang? Terlihat jelas. Kelihatan ya? Kelihatan, oke. Berpikir komputasional. Kira-kira lek ono kata-kata komputasional, lek berpikir kan ngerti ya? Orang berpikir ngerti ya penjelasannya. Lek komputasional. Lek mendengar kata ini, menurut sampean apa? Secara cerdas. Ada lagi? Loh, mang koyok rame sih, Rek. Sedang ditakoki saiki kok meneng. Apa kira-kira? Berpikir komputasional. Berpikir seperti komputer, benar. Ada lagi? Loh, kan jawaban sing bener loh ya. Kan jawaban yang salah loh ya. Ket Mang. Ayo, mengkane wani ngomong. Yang depan, monggo. Belum mendengarkan suaranya dari tadi. Ayo. Oke ya, tadi dua jawaban yang sudah disampaikan sama temennya, yaitu berpikir cerdas dan juga berpikir seperti. Jawabannya apakah benar? Kita cek. Oke. Didefinisikan oleh Wings 2006, ya. Wings ini kudu Wings sabun ya, Rek ya. Sing gawe kora-kora bukan ya. Tapi orang, ya. Ya, sebagai keterampilan dan pola pikir. Ya, keterampilan dan juga pola pikir. Makanya kan tadi di sini sudah tertulis jelas ya, berpikir. Berpikirnya apa? Secara komputasional. Komputasional itu berarti apa? Dia sebenarnya yang menemukan adalah ilmuwan komputer ya. Itu tadi ya, berpikir seperti komputer itu tadi. Tetapi dia tidak terbatas dan dapat diterapkan secara universal itu apa? Universal, bukan universitas, bukan. Universal, secara luas.
bisa dipakai buat apapun, namanya universal itu ya. Ya. Contohnya apa? Nah, masuk ke sini, benar. Ya. Tujuannya sekarang, ya. Benar ya? Menganalisis apa, Rek? Nah, ter apa? Terstruktur ya, menganalisis masalah dengan lebih terstruktur. Jadi nggak mengada-ngada ya. Jadi apa yang jadi masalah kita nggak mengada-ngada, tapi memang benar ada di situ. Yang kedua, merancang solusi yang efisien itu apa, Rek? Lebih tepat, terus lebih ringkas. Biasanya kan pokoknya cepet wis ya. Tapi sekarang kan mikirnya kita selalu kan seperti itu ya. Pokoknya sing cepet ya. Tapi belum tentu tepat kan ya. Tapi kalau yang sudah dinamakan efisien itu selain cepat tapi juga harus tepat. Selain cepat harus tepat. Nah, otomatis kalau kita sudah belajar yang namanya berpikir komputasional, kita bisa mengembangkan yang namanya kreativitas. Kreativitasnya untuk apa? Dalam memecahkan masalah. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan problem solving. Oh, apa itu, Rek? Problem solving itu, Rek. Tadi kan kita sudah ada masalah itu ya. Kita analisis ya. Terus kemudian kita rancang solusinya, maka ketemu problem solvingnya, yaitu pemecahan masalahnya. Ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut yang lebih mantap lagi. Next dulu ya. Oke, pilar berpikir komputasional. Jadi dibagi lagi, Rek. Yang namanya berpikir komputasional itu ada beberapa langkah. Yang pertama, dekomposisi. Apa dekomposisi? APHP ya? APHP, bikin sebuah produk. Ya, projectnya kan otomatis buat produk ya. Produknya bentuknya apa? Makanan ya. Makanan, kue, pokoknya makanan lah ya. Di setiap kemasan kue, makanan, ada namanya komposisi itu apa? Bahan-bahan yang digunakan, dibuat, kemudian dijadikan satu ya, jadi sebuah roti contohnya lah ya. Kue aja, sekarang ya. Itu namanya komposisi. Lalek dekomposisi. Berarti kebalikannya. Kalau komposisi berarti kan bahan-bahannya tepung, telur, apa mana? Minyak dan lain sebagainya itu ya, kalau komposisi ya. Terus kemudian diolah jadi satu, jadi sebuah kue. Kalau dekomposisi pemikirannya dibalik. Ya, dari sebuah kue, contohnya kue donat, ya. Itu silakan dianalisis. Isinya apa ya? Nah, itu baru dipecah. Jadi sama ditunjukkan sebuah produk, baru silakan dipecah itu tadi. Kalau dekompo, jadi kebalikannya ya. Iya. Berikutnya, pengenalan pola. Nah, ini nanti. Jadi ini urutan-urutan pekerjaannya ya. Urutan-urutan dari berpikir komputasional nanti seperti ini. Ya, berikutnya ada abstraksi. Ya, apa mana abstraksi itu, Pak ya? Nggak tahu. Oke, next dulu ya. Yang terakhir, yang berikutnya adalah algoritma. Karena itu tadi, karena kita mencoba berpikir komputasional, makanya di paling akhir nanti juga ada yang namanya
algoritma. Oke. Sekarang poin fokusnya ada di dekomposisi tadi. Ya, bagaimana kita berpikir komputasional dengan cara dekomposisi. Tadi saya menyampaikan dekomposisi itu berarti apa? Berarti penjelasannya apa? Memecahkan roti contohnya ya. Nah, contohnya dekomposisi tadi seperti ini. Ya, gambarnya roh. Oke. Kue ya ini ya. Kue apa kira? Oke. Ulang tahun ya. Kue ulang tahun ya di situ ya. Ketika ada sebuah kue yang besar seperti ini, kita mau makan, apakah sebesar itu langsung kita makan? Berarti diapakan dulu? Nah, makanya seperti ini. Ketika kita mau menikmati sebuah kue, kita pasti potong-potong kecil dulu kan, baru bisa dapat dinik. Itulah dekomposisi. Paham ya? Jadi dari sebuah masalah yang kompleks, ya dari sebuah masalah yang kompleks, kita pecahkan masalah-masalah itu. Jadi sebuah apa ya? Kita ambil sub-subnya gitu. Ya, contohnya ini kita makan, kita mau makan satu kue yang besar kan nggak mungkin ya, langsung kita makan langsung gini ya, nggak cukup ya. Nah makanya kita potong-potong menjadi kecil. Inilah pengertiannya ya. Jadi proses memecah masalah yang kompleks, yang besar, ya masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih yang lebih kecil dan lebih dapat di. Loh, enak nggak sih Rek menikmati kue yang lebih kecil tadi? Setelah kita lebih potongan yang lebih mudah kan ya? Lebih enak, lebih mudah. Ada yang ditanyakan? Loh, gampang ya, ternyata dekomposisi pokoknya ono masalah kompleks. Ya, dibagi, ya kita cari solusinya di situ. Ada yang bisa nyontohkan lagi? Mungkin. Nah, contohnya yang paling sering ya. Sampean habis sholat duha kan selalu ada evaluasi ya. Entah itu dari Pak Hendri, entah itu dari tim kesiswaan, entah itu dari tatib ya. Biasanya kan selalu disampaikan, hari ini yang terlambat 20 orang ya. Terus besoknya lagi, hari ini lebih banyak daripada yang kemarin, 50 orang ya. Ya kan? Biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu bisa juga kita jadikan contoh suatu permasalahan. Berarti masalah judulnya apa? Judul besarnya apa masalahnya? Siswa Contohnya itu ya. Siswa terlambat. Kalau kita pecah lagi, berarti kita nyari apanya? Belum, kita analisis dulu. Dari terlambat itu tadi kita analisis dulu. Apa yang dianalisis? Penyebabnya. Jadi contohnya kenapa siswa bisa kok biasanya ketemu alasannya apa ya biasanya? Satu. Loh, ketemu kan loh, pinter loh terus bensinnya habis terus ban bocor terus ketinggalan apa? Terus atau mungkin dia nggak punya kendaraan, terus nggak ada yang ngantar, kan? Nah, dari masalah-masalah itu tadi, ya dari masalah-masalah yang sudah sampean pecahkan itu tadi, contohnya kita ambil yang dia nggak punya kendaraan, ya, dia nggak punya kendaraan, itu juga bisa dipecah lagi. Kenapa sih dia nggak sampai kenapa sih dia sampai nggak punya kendaraan? Nah, contohnya dibawa orang tuanya, terus rusak, atau biasanya kan teman-teman kita kan ekonominya ya nggak semuanya sama ya. Kadang ada yang masih belum bisa sejahtera, jadi makanya dia nggak bisa pakai motor. Nah, itu juga bisa dipecah lagi kan ya. Jadi dari siswa terlambat, ketemu masalah itu tidak punya kendaraan. Nah, penyebabnya kira-kira dia kenapa nggak punya kendaraan? Nah, itu tadi ketemu lagi. Ya, dipakai orang tua, tidak punya atau memang ekonominya
kurang mampu, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, baru dari situ kita bisa punya contohnya solusinya apa paling enak? Lek koncone sama ini gak duwe sepeda motor. Wes, salah satunya ikut antar jemput ya, pakai NSC atau nebeng temennya. Nah, contohnya seperti itu loh. Nah, itu bisa menyelesaikan gitu kan ya? Keren ya, pinter. Jadi sebenarnya, uh, berpikir komputasional itu sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Cuma kita nggak tahu ya ternyata. Oh ternyata itu juga berpikir secara komputasional ya. Akhirnya kan kita menyadari ya. Iya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yakin tidak ada? Yakin tidak ada ya? Oke, next ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, silakan kita role play bersama kelompok ya. Silakan bentuk kelompok 5 sampai 6 orang. Langsung tentukan. 1 2 3 4. Apa berarti? Ini bisa. Ini ikut sini 2 ikut situ ya. Enggak apa-apa ya. Berarti 6 ada yang 7 ya. Wes? Yakin? Atau mau menentukan gimana? Terserah. Wes, kalau terserah, monggo diputar kursi nih. Ngelumpuk. Jadi kayak bunder gitu, yuk. Diputar aja kursinya, nggak apa-apa. Ya ini ikut belakang ini nggak apa-apa, wes. Setuju ya? Nggak apa-apa. Yuk. Kursinya dipindah aja itu nggak apa-apa. Bawa ke bawah sih, ke belakang nggak apa-apa. Pokoknya nanti dikembalikan aja. Diangkat. Nah, sip. Oke ya, ekspektasi saya, sampean sudah paham ya, karena tadi tak suruh tanya, sudah nggak ada yang tanya kan ya. Oke. Sampean harus ngapain ya? Sampean harus ngapain di sini? Ya, temukan sebuah permasalahan yang sering dijumpai. Tidak boleh pakai siswa terlambat lagi ya, karena itu tadi sudah kita bahas. Oke. Nah, sudah? Sebuah permasalahan yang sering dijumpai di lingkungan sekitar. Jangan yang terlalu sempit, jadi yang lebih besar lagi. Cakupan apa ya? Masalahnya ya. Nah, yang kedua, analisis masalah utama tersebut ya dengan memecahnya menjadi beberapa sub kayak tadi ya. Kayak contohnya tadi terlambat terus dipecah lagi kan. Nah, dari subnya tadi pecahkan lagi, analisis lagi. Jadi sampai berarti ada 3 tingkatan ya. Ada sampai 3 tingkatan nanti. Nah, kemudian berikan solusi yang paling efisien dan efektif. Seperti itu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, hasilnya buatkan analisis dan penyelesaian masalah tersebut menggunakan dalam bentuk peta konsep. Ya. Nanti kalau kesulitan ditanyakan nggak apa-apa. Diskusikan bersama kelompok ya yang telah ditentukan. Nanti kita presentasikan ya. Nanti coba kita presentasikan untuk mendapatkan umpan balik dari teman-teman yang lain. Dan kita refleksikan bersama. Gimana? Yang nomor 2 itu, Pak. Kurangnya fasilitas. Yang kedua, ini kurangnya kesadaran berarti ya. Kesadaran orangnya. Yang ketiga kira-kira apa ya? Kurangnya fasilitas. Terus yang kedua kesadaran. Yang ketiga itu lebih ke pengetahuan apa ya, pengolahan nih. Misal kayak plastik, bahan organik itu mereka kan nggak tahu ini harusnya gimana. Kalau misalnya organik kayak sisa kulit buah kayak gitu kan bisa dipendem kan, harusnya nggak perlu dibuang juga deh.
tempat pembuangan kan. Mungkin itu kurangnya pengetahuan apa? Atau kurangnya pengetahuan tentang pemilahan. Enggak benar, poin nomor 3. Iya, nomor 3. Kalau yang kedua tadi kan tentang kesadaran kan, ya males. Pokoknya intinya mek males tok, jadi dibuai sembarangan. Dibuat ning tanggane misalnya. Orang lain. Situ. Sudah lah, sudah selesai lah. Sudah dapat berapa poin? Perannya berapa poin? Per nggak tentu. Oke. Apa? Pemerataan akses pendidikan, berarti? Dijelaskan malih ta? Ya enggak, aku mau pengen takok toh. Itu berarti maksudnya ya apa? Di daerah-daerah yang belum diakses oleh teknologi contohnya, itu diadakan sekolah biar sama dengan warga-warga yang lain. Oke, benar. Benar. Kreativitas. Memberanikan diri mencoba. Iya, mending mengajak. Kata-katanya awal mengajak untuk apa? Berani mencoba hal baru. Nah, mengajak toh. Berani mencoba hal baru. Sudah dapat berapa poin itu? Yang dari yang utama itu pecah dari berapa? 3. Jadi 3. Jadikan 3 hal yang besar dulu. Contohnya perubahan iklim, serangga hama sama kualitas benih kan wes. Terus perubahan iklim itu contohnya apa? Emisi gas rumah kaca loh lagi, wes bener. Perubahan iklim kan itu. Kayak akhirnya sing kayak hujan, wayai hujan gurung hujan. Wayai sudah musim kemarau tapi masih hujan, itu gas rumah kaca. Terus serangan hama itu bakteri, jamur, virus ya. Wes, bener ya. Tadi udah. Iya, kayak plastik. Ya apa? Logam anorganik. Kimia. Iya, anorganik kimia, koyok bensin. Tujuh menit lagi. Yuk, bikinkan peta konsepnya. Nanti kita tampilkan di depan situ hasilnya. Peta konsepnya ya. Ya jadikan sekarang. Lakukan pemetaan nih. Jadikan. Wes gawekno sakmene. 2 gini. Yang ini tadi apa? Pengangguran. Ya, wes. Apa nih? Salah satu aja gak apa-apa. Sing kertasnya sing gede kan gak apa-apa. Sini ya. Iki loh.
Pokoknya nanti satu bagian itu semua masuk ke situ. Masuk ke peta konsepnya. Wes, nggak iki ya, nggak iki ya. Wes, ini bikin sini. Ya wes, gitu. Sudah, yang belakang ini? Sudah? Tinggal dikit. Tapi sudah selesai, maksudnya nyarinya udah tinggal nyusun. Tinggal nyusunnya di peta konsepnya. Oke. Apa? Enggak sampai komunikasi. Oh, bukan. Memilah. Memilah. Milah, milah. Kurangnya memilah sampah pasti sebenarnya mendaur ulang sampah betul. Oke, benar. Terus memisahkan. Kan kayaknya sama ya. Memilah sama memisah itu. Kira-kira aslinya enggak deh. Memilah itu kan memilih ya. Memisahkan itu ya kayak memisahkan itu. Nah, misalnya sing apa dibuang dendi, sing memisahkan. Gak apa-apa, memisahkan berarti. Nah, solusinya ya, jangan lupa ya. Jadi dari satu itu solusinya apa? Sudah. Sini. Nanti tinggal tak tampilkan di sana. Tinggal digarisi. Dikatoi. Iya. Ini dikasih apa ya? Gini dulu, ini satu ini. Nah. Buat dikai awan dah, dikai kotak dah. Hmm. Aman. Ya. Foto sama Mama Lena. Nggak pernah. Itu kan temen SD-nya istri saya. Jadi lah ketemu ya biasa. Biasa ya, Pak. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Sejuk. Guys, yang 3 ini kan sekarang? Iya, dijelaskan. Yang dari masalah utamanya kan ya? Guys, ini mau. Taruh sini 1, 2, sama 3. Baru nanti yang detail-detail kecilnya itu. Oh iya, ini udah ditulis penyebabnya. Nanti ini kan poin 1 di sini. Nah, Poin 2 di sini. poin 3 di sini. Nah, terus detail-detail kecilnya dulu, baru solusinya di paling bawah. Gini loh, ini kan kurangnya keterampilan Ya, tenaga kerja. Dijelaskan kan? Terus dijelaskan lagi kan? Iya. Kayak di bang. Kayak gini kan kurangnya keterampilan tenaga kerja. Berarti kan bawahnya kan ini ya, dalamnya. Ini kan ini kan. Nah, ya itu ditulis juga. Sampun.
Mana? Mit. Kok tak rekam sih? Keliru. Miring. Oke, udah dibikin ya. Tuh. Hah? Lo targetnya iku kok. Yo kurang sesuai berarti. Ayo. Guys, bikinkan itu. Simple kayak punya temennya gini nggak apa-apa. Loh. Jadi dari 1 dibagi jadi 3, ya kan 1, 2, 3. Terus detailnya kecil-kecil tadi, solusinya. Terus. Kamu lebih bagus pakai Canva nggak apa-apa. Tapi ya lama kan. Nah, ayo. Sepuluh 30 wisan. Ayo, wis mari bareng. Hah? Jam piro biasanya? Biasanya jam piro? Ayo. Wis ya. Oke, yang sudah matur ya. Nanti tak foto nih tak tampilkan di sini. Sudah? Sudah belum? Ini. Ini ya. Yuk, sambil nunggu yang 2 lainnya, yang kelompok pertama tadi, yang ini, silakan maju. Oke, ayo. Sini. Yang 3 di sebelah situ, yang 3 sebelah sini. Biar nggak nutupi layarnya. Yang mau menjelaskan dulu siapa?
Enggak, ini loh, ini ya wis ini jelaskan apa yang sudah ditulis tadi. Ya. Gimana, Pak? Gimana? Gimana? Oh, dimasuk. Oh, nanti saya. Enggak, Mas. Selama kamu nilai. Oh. Saya di sini mau menjelaskan hasil pekerjaan saya. Maaf kami. Tentang masalah keluarga. Masalah keluarga ada 3, ekonomi, kurang komunikasi, dan orang ketiga. Penyebab ekonomi ada 3. Nomor 1, malas bekerja, sulit mencari pekerjaan, pengangguran. Penyebab. Solusinya 1, meningkatkan motivasi kerja. 2, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua adalah kurangnya berkomunikasi. Dari penyebabnya itu adalah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kesalahpahaman, takut akan konflik perbedaan pendapat. Dan bagaimana cara mengatasinya? Solusinya adalah membangun hubungan yang kuat dan saling terbuka dan saling percaya. Seperti itu. Yang ketiga, orang ketiga. Penyebabnya penggodaan, kurangnya kepuasan dalam hubungan, masalah kepercayaan. Cara mengatasinya bisa berkomunikasi terbuka dan jujur. Yang kedua, evaluasi dan perbaikan kualitas hubungan. Yang ketiga, tetapkan batasan dan komitmen. Sudah? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu tadi hasil dari pekerjaannya temennya ya. Jadi ini apa ya? Permasalahan ini kira-kira pengalaman pribadi apa berdasarkan kisah nyata masyarakat ya? Menurut saya ini adalah masalah yang sangat valid pada era sekarang, dikarenakan sekarang kan kebanyakan keluarga itu ayah bekerja, ibu juga bekerja, jadi komunikasi antara keluarga satu dengan yang lainnya itu masih berkurang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya pembelajaran ya harusnya ya. Kita nggak melulu menyalahkan, kita nggak perlu mencari mana yang terbaik ya. Yang penting kita belajar komunikasi yang bagus itu ya. Kita beri aplaus ya ke temannya ya. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Oke, berikutnya kelompok kedua. Tadi apa ini tadi ya? Nah, ini ada lagi temennya mengangkat tema terkait resiko gagal. Kelompok yang bersangkutan silakan maju ke depan. Monggo. Ayo bareng. Bertiga di sana, 3 sebelah sini. Biar kelihatan dari belakang teman-teman yang lain.
Ya. Sesuai itu aja, sesuai yang sudah dicari itu tadi. Yuk. Berarti yang kelompok yang menanggapi nanti sebelah sini ya. Ya. Dilihat aja dulu. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang resiko gagal panen. Penyebab resiko gagal panen di antara lain perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, dan kualitas benih yang buruk. Salah satu penyebab iklim ya perubahan penyebab iklim yaitu penyebab perubahan iklim yaitu emisi gas rumah kaca, perubahan iklim alami, penyebab serangan hama, penyakit tanaman, bakteri, jamur, virus, nematoda. Penyebab kualitas benih yang buruk adalah sumber benih tidak terjamin, penyimpanan benih yang tidak tepat. Sudah? Solusinya? Solusinya? Kita kan ada 3 hal besar kan ya. Yang pertama perubahan iklim, solusinya adalah Solusinya mengurangi emisi gas rumah kaca, beralih ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi deforestasi, dan beradaptasi dengan dampak iklim. solusi berikutnya untuk apa itu? Solusi dari bakteri, jamur, virus, nematoda yaitu pemilihan varietas tahan hama dan penyakit, rotasi tanaman, pertanian organik, pengendalian terpadu serta penggunaan teknologi canggih. Solusi dari kualitas benih yang buruk adalah memilih benih berkualitas, penyimpanan benih tidak tepat, perawatan benih, kesehatan tanaman. Sudah? Oke, itu tadi ya, sudah disampaikan sama temennya itu. Judul besarnya tadi apa? Risiko gagal panen ya. Monggo komentarnya. Hari penjelasannya sangat bagus. Dan saya bisa tahu tentang penyebab dan solusi dari gagal panen. Ampun. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Terima kasih. Oke ya, itu 2 kelompok yang sudah menyampaikan hasil dari diskusinya ya, dan juga dari hasil analisa yang sudah dilakukan oleh kelompoknya. Oke, untuk yang 2 kelompok tugasnya nanti kirimkan ke saya ya, karena keterbatasan waktu kita di sini ya. Jadi nanti silakan dikirimkan
ke saya. Oke. Boleh foto, boleh file atau setelah ini aja ya. Oke. Jadi belajarnya pada akhirnya apa ya, nggak melulu tentang materi ya. Bagaimana cara kita berani tampil di depan ya. Bagaimana kita melatih komunikasi kita ya. Ternyata juga penting di situ. Dan juga kita juga belajar tadi apa? Memberikan apresiasi ya. Berkomentar loh. Ternyata susah ya. Ternyata susah loh komentar. Komen itu susah. Ya. Nah, maka dari itu pertemuan berikutnya silakan dipelajari. Oke. Silakan dipelajari materi terkait pengenalan pola. Masih dalam lingkup dari berpikir komputasional ya. Masih dalam lingkup itu. Nah, tapi nanti silakan dipelajari materinya tentang apa tadi? Pengenalan pola. Baik. Nah, yang terakhir kita refleksikan bersama ya. Kita refleksikan bersama hasil dari pembelajaran kita hari ini. Caranya sudah dibuka Google Chrome-nya? Silakan diketik www ya. www.classpoint. Ya, pakai C ya. Classpoint. CLASS. Oke. CLASS point ya, POINT titik app. Oke, titik app ya, belakang sendiri. Kalau sudah dipilih itu muncul ya. Oke, join itu. Nah, di situ minta kode apa mboten? Ya itu. Minta kode apa enggak? Dalam? Saya muter-muter. Kodenya? Enggak ada kodenya? Nah, itu kodenya 15134. Oke, 15134. 15134. Jangan lupa ditulis namanya ya. Nih mau Lydia sudah masuk, Septia, Nurul Iza, Safa, Karismatul di sini ya. Masuk. Ini ada 19. Nah, ini soalnya ya. Soalnya ini silakan dijawab, diisikan di situ buat yang sudah join. Iya. Langsung isikan di situ. Ya, coba ketikkan 1. Ya, join. 15134. Kak gelem. Ini gantiin nama ini. Oh, enggak, ini kelas kode. 15134. Apa ya? Devi Karisa. Ya. Oh. Nah, tulis jawabannya di sini. Yang bawah itu samain klik, samain ketik. Soalnya itu loh, soalnya di depan itu ya. Kalau sudah langsung kirim. Oke, ya, sudah 2 orang yang sudah ngirimkan jawabannya. Kirim. Yang sudah ngirimkan Gania, Septia, Aisyah, Isya, Islana, Gadis, Maulidia,
Alivia, Safa, Dinda, Marsha, Safira. Tinggal 8 orang lang belum? Monggo. Jadi apa yang saya tulis itu tadi ini ya muncul di sini. Oke, nanti saya baik. Oke ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Itu pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya. Jadi nanti dipersiapkan untuk materi yang berikutnya. Jangan lupa untuk belajar yang namanya pengenalan pola. Baik, kita tutup hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita diberikan keselamatan sampai di rumah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Demikian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.